Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Oke, kalian gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Luar Allahu biasa, Akbar. Allahu Akbar. Masya Yes, Miss. Allah. Pada semangat nih ya sekarang ya. Semangat Berarti banget. udah siap ya belajar nih, belajar bahasa Inggris. Siap Siap, dong, aku suka Miss. bahasa Inggris, Miss. Aku Masya nggak suka bahasa Allah. Inggris, Miss. Olah, kenapa tuh? Pusing, Miss. Waduh, jamin sama Miss mah nggak akan pusing belajar bahasa Inggrisnya nih. Oke, sebelum mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing dimulai. Amin. Oke, ini siapa ya share screen ya? Aduh. Oh, Jilzi, ya, 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 share screen-nya. Oke, makasih ya, Jilzi ya, udah share screenin PPT Miss. Oke, boleh next slide nggak, Jilzi ya? Nah, sebelum kita mulai belajarnya, isi absen dulu ya. Ayo, jangan tipsen ya. Ini karena absennya, ini apa, kok gak bisa jadi tipsen. Soalnya kalau kalian udah Oh, isi absennya, ya. Miss, may I ask, can you send a link to in Oke, column chat? Yeah, right down in the Masya Allah. comment. Yeah, it's easy for us to click the link. Oke, wait for a moment ya. Ini. Nah, tuh jaga-jaga nih ya. Dan tadi Ayu Tania bilang takutnya susah buat akses. Thank you, Miss. Iya, silakan diisi ya absennya ya. Jangan Udah, tipsen. Miss. Udah? Oke, sambil ngisi absen kita berjalan dulu ya. Coba next slide, Jil, ya. Nah, Miss punya beberapa pertanyaan nih. eh Kalian di sini suka ada yang masak nggak? Atau Udah, Miss. eh, kenapa nggak? Why you don't like cooking? Suka banget, Miss. Wih, what do Suka-suka. you? Wih, keren ya. Kenapa Jil dia nggak suka masak? Susah, Miss. Oh, susah. Sama sih, Miss juga nggak suka masak. Sukanya makan. Iya, Miss, mending makan. Iya kan? Nah, ini untuk Ayu Tania sama Zakia. Zakia atau Aura Putri nih? Zakia ya? Iya, Miss, ini pakai link teteh. Oh, gitu. Ya udah, nggak apa-apa deh. Kalau Ayu Tania sama Zakia biasanya suka masak apa? Kalau aku semuanya juga bisa, Miss. Wih, semuanya. Masak. Asal Ini, ada Miss. bahannya. Oh, gitu. Kalau nggak ada bahannya, Ya, gak masak berarti. nah, Miss, salangin Bisa aja. berarti. Miss, tahu Ya, nggak aku gimana? suka masak apa? Apa Triple S, tuh? Miss. Triple S, Mas? S, S, S. Triple S Apa tuh? makanannya tuh. Suka-suka saya. Jadi kayak apa aja we gitu yang ada di kulkas terus Waduh, masak air sih aku suka. waduh, Biar waduh. matang. Kayak ini ya, pantun ya. Oke, em, coba next slide. Nah ini setelah kita nanya-nanya ya, kalian suka masak atau enggak? Terus biasa kalian masak apa? Miss punya video nih tentang how to make a fried rice. Ada yang tahu nggak artinya apa? Aku, Miss.
Apa tuh? Cara membuat nasi goreng, Miss. Ya, betul. Nah, sebelum putar videonya nih, coba Teh Zilzia slide dulu. Satu kali. Itu diputar. Teh Zilzia. Coba di stop dulu Teh Zilzia. Nah, sebelum kalian mau lihat dulu soalnya kan Miss bakal ngasih pertanyaan dari sebuah video YouTube ini atau mau nonton dulu? Nonton dulu, Miss. Mau nonton dulu. Coba yang lain gimana? Nonton dulu, Miss. Oke deh, boleh. Harus diingat-ingat ya. Oke, Iya, boleh Miss. di start lagi. Hello everybody, my name is Walida Zia Asana Faizana. I will practice how to make fried rice. Enjoy the video! Fried rice is one of popular food among Indonesians. Even fried rice has gotten an award for the most delicious food in the world by CNN. So, for you want to try to cook fried rice at home, use following ingredients and follow these simple steps. First of all, puree the garlic, onion, and chilies with the help of pestle and mortar. Next, prepare a frying pan and then pour the cooking oil to the pan according to your taste. After that, heat the frying pan just using a medium flame. After the cooking oil is hot enough, pour the pure seasoning. Stir all the materials until fragrant and ripe. Then, put the eggs and meatballs, scramble it until cooked. Now, add 1 plate of white rice and stir it until mixed enough with all ingredients. Add salt, chili sauce, stick of leeks, and pepper until all materials are blended. After everything on the pan is regained enough, serve the fried rice into the plate. Now, you can decorate it with sliced tomato, lettuce, and cucumber to make your fried rice look more delicious and interesting. Your fried rice is ready to serve. Boleh di stop Teh Zilzia. Oke,
Boleh dikeluarin dulu YouTube-nya. Gimana guys, kalian ada yang mau bikin gak nih abis Zoom, lapar gitu buat makan siang atau sarapan? Ada yang belum sarapan nih, jangan-jangan. Aku belum, Miss. Aduh, I have a breakfast meal. pasti ini iler banget ya. Oke, boleh di next slide, Teh Zilzia. Nah, kan tadi sudah Miss bilang sebelumnya ya, Miss sudah say before, kalau nanti habis nonton YouTube, kalian itu bakal isi soal. Nah, ini soal-soalnya. Boleh mau Miss tunjuk atau mau ada yang volunteer nih? Buat isi Tania mau, jawabannya. Miss. Tania, Miss. Tania. Tania, oh boleh nih Tania. Ada yang Oh, support ya, bagus ya teman-temannya ya support. alright, so should I answer all of these questions or only one question? I think it's only one question, but you can choose the question. Which question Alright, that you so want? I think I will answer the question number one. Is about the goals in this Okay. video. It's already mentioned in the video tutorial. So the goals is to inform to unlike the viewers to how to make the fried rice. In the goals is like I mentioned is if you want to make a fried rice at home, you can follow my step and you can prepare as ingredients and the tools and it's prepare for making all the fried rice and like that. Just inform the viewers how to make the fried rice. Okay, that's a good answer ya, Teh Ayu. Boleh yang lain siapa nih yang mau volunteer? Oh, Teh Mai mau. Zakia. Okay. Which question do you want to answer? What ingredients are needed to make fried Oh. rice? Okay, it means question number 2, right? Okay, Yes. the answer is garlic, onion, some chili, salt, and kalau kata orang Indo sih katanya pakai Royco ya, Miss. Micin ya. Terus pakai sayur vegetable like sawi, Like meatball, lettuce. ball, and of course rice. Okay, that's good. Okay, you have good memorize. Okay, how about it's only the Zilzia who not answering it. Do you want to answer the Zilzia? Yes, Miss. Okay, what question do you want to answer? What material that's used to make fried rice? Okay, apa tuh jawabannya, Teh Zilzia? Spatula, and then plate, spoon, and knife, and then frying pan. Udah, Miss. Nggak tahu, lupa. Okay, that's okay. Namanya juga manusia ya, ada yang lupa, kadang ada lupa, kadang ingat ya. Oke, ini satu lagi nih questionnya. Ada yang mau jawab? Kok nggak ada yang jawab, mau Miss tunjuk nih. Which question is? Did you find a simple present tense sentence? Question number 3. So find a simple present in the sentence. I'm like this is the example, not a real sentence. Sorry, I'm not really kayak belum memperhatikan gitu, kayak like misalnya chopping, like not simple personal. I like simple expressions in the first sentences, like after that
and the first kayak gitu Miss, karena emang dasar gitu kan, jadi harus menggunakan kayak kalimat dasar gitu dan yang sedang dilakukan kayak gitu. Mungkin Teh Ayu bisa kasih contoh gitu, kalimat simple present tense. Kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Nah, mungkin bakal Miss jawab ya untuk pertanyaan nomor 3. Sebenarnya di simple present tense tuh ada di video tadi. Kalau kalian perhatiin itu ada kalimat at the rise. Nah, kenapa itu termasuk simple present tense? Karena kan si subjeknya kan rise, cuman dia tuh posisinya menjadi objek. Nah, at itu verbnya. Nah, untuk rumus simple present tense itu kan subjek plus verb plus objek. Nah, karena ini yang simple present tense, jadi walaupun nggak ada si objeknya, itu sudah termasuk simple present tense gitu. Nah, itu ada lagi sebenarnya kalimat keduanya, yaitu it depends, sama kayak the rise. Oke. Setelah kalian menonton video, terus menjawab pertanyaan yang tadi tuh, yang kalian suka masak apa enggak, terus habis jawab pertanyaan ini juga, gitu kan. Nah, kalian ada yang tahu nggak kalau hari ini kita tuh bakal belajar apa sih? Oh ya, Tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Cara Aduh, masak Miss, cara masak Miss, Oke. cara masak. It's about a procedural text. Is about how in the previous video talk about how to make like that ya. Kalau kalian notice ya tadi pas sebelum diputerin video YouTube-nya, itu tuh di atas judulnya tuh ada ke apa materi yang akan bakal kita bahas hari ini. Coba Teh Zilzia di slide dulu. Nah, kita bakal belajar tentang prosedur teks hari ini. Nah, Oh, prosedur teks Miss. iya, gak belajar prosedur teks. Nah, ini pasti kalau sama Miss, insya Allah bakal paham tentang materi ini. Kita belajar pelan-pelan aja ya. Ya, Oke, Miss. untuk next slide selanjutnya. Nah, kalau dari kalian nonton tadi, kalian tahu nggak definisi dari atau pengertian dari prosedur teks? Oke, boleh. Untuk membuat Siapa nih? tutorial. Boleh raise hand dulu. Aku. Dulu. Teh Zilzia. Oke, boleh. Ini Miss, teks untuk membuat tutorial kayak buku resep masak. Oke, tutorial membuat resep buku masak. Ada yang lain? Tempat lain? Teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Boleh kita tangkepin dulu ya. Kita simpan dulu. Teh Ayu mau jawab atau mau nambahin? Enggak, Miss. Oke. Nah, ini udah ada ya pengertian dari prosedur teks. Jadi prosedur teks itu is a type of the text that provide information about how to do, make something, complete a job or activity in stage. Jadi prosedur teks itu ada tipe teks yang menunjukkan sebuah informasi tentang bagaimana cara melakukannya, membuat sesuatu, menyelesaikan sebuah pekerjaan, atau
kegiatan langkah demi langkah. Eh, jadi karena kita kan di sini prosedur teksnya tentang resep makanannya, jadi em, kalau misalnya kalian mau membuat sesuatu kan harus step by step, langkah demi langkah kan. Jadi harus kalau misalnya langkah demi langkahnya itu enggak sesuai, nanti masalahnya bakal jadi apa? Gosong, Miss. Nah, jadi gosong, terus nggak enak kan makanannya. Nah, ini kegunaan dari prosedur teks. Nah, untuk slide selanjutnya, nah, sini ada strukturnya. Di sini tuh prosedur teks itu ada 3 struktur. Yang pertama, aim and or goals. Dari video, nah dari contoh ini nih, ada yang tahu nggak maksud dari aim or goals? Aku, Miss. Apa tuh? Tujuannya untuk buat nasi goreng, Miss. Tujuan berarti ya. Iya. Terus ada lagi? Apa ya? Tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat nasi goreng. Boleh. Kita simpan dulu ya untuk pendapatnya. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Tidak sepertinya ya. Oke, jadi aims or goals itu boleh diklik-klik ya. Nah, jadi aims or goals itu tujuannya untuk mengimplementasi apa yang akan dibuat. Jadi aims or goals itu kayak judul dari si apa yang kita mau buat atau yang kita mau masak gitu. Kayak contohnya seperti ini, how to make fried rice, how to make a cup of tea, terus how to cook omelette. Nah, ya slide selanjutnya. Tuh ada ingredients or material. Nah, pasti tahu dong ini apa nih artinya nih. Bahan, Miss. Bahan-bahan. Nah, kalau materialnya? Itu, Miss. Alatan. Nah, dan betul. Ya, Nah, itu, Miss. betul. Wih, pinter-pinter ya kalian ya. Bisa nih langsung lulus kali nih. Hehehe. Oke, Miss. boleh diklik-klik. Nah, ini contohnya ya. Jadi di ingredients atau material ini, itu sebuah alat dan material atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam membuat dari masakan tersebut. Nah, contohnya gini, ingredients. Itu 3 into 4 spoonful of flour. Artinya itu 3 sampai 4 sendok makan terigu. Nah, bedanya ingredients sama material itu kan ingredients itu biasanya untuk kayak bahan-bahan kayak mentah atau bisa jadi udah mateng gitu, bahan makanan. Nah, kalau material atau alat itu biasanya yang mau digunain kayak blender, mixing bowl gitu, terus sendok, terus cups, and oven bisa. Nah, untuk slide selanjutnya, ada steps. Nah, ada yang tahu nggak stepsnya itu apa artinya? Langkah-langkah, Miss. Ya, betul. Ada lagi? Langkah-langkahnya itu kayak seperti apa sih? Miss pengen tahu deh. Nah, langkah-langkahnya nih kayak udah di spill nih di PPT-nya nih.
Di PPT contohnya ada first, pound garlic, and 2 pinch of salt. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu nggak apa-apa kok. Sejumput garam. First, a second, third, a fourth. But I forget the name of yeah, that step, like especially in procedural text. Is what Ya, what is the name of first, second, third? ya. Jadi di steps ini kita tuh kayak memberitahu ke si pembaca atau ke orang-orang kalau langkah-langkahnya seperti ini loh, kayak first, second, third, terus fourth. Oke, but gimana ya? Dan langkah-langkahnya itu harus kayak bikin si pembacanya itu paham. Nah, untuk slide selanjutnya, ada language features-nya. Nah, tadi kan ada simple present tense tuh, tadi Miss udah jelasin. Nah, sekarang ada imperative sentence. Nah, imperative sentence itu kayak membahas perintah, kalimat perintah, guys. Jadi kayak misalnya kasih contohnya add the salt and pepper, ini udah termasuk kalimat perintah. Nah, kalau connectives itu kayak yang tadi yang first, second, third, and fourth. Kayak gitu. Oke, boleh next slide. Nah, Miss ada ini nih games. Dan Miss bakal kirim ke ini ya, ke chat box. Sebentar. Nah, boleh nih. Ini tuh gamesnya. Kayak sekalian itu tadi kan bakal ada kayak number gitu kan. Kayak ada beberapa nomor, nah kalian pilih, terus kalian jawab. Nah, nanti Miss bakal lihat kecepatan kalian dalam mengisi soalnya tuh secepat apa, dan yang nanti Miss bakal kasih poin plus yang udah nyelesain tugas games ini di luar. Boleh diisi, guys. Susah, Miss. Oh, nggak bisa buka ya? Susah ngerjainnya, Miss. Oh, susah kerjainnya. Iya, Miss. Bisa dibuka nggak linknya atau gimana? Bisa, Miss. Oh, bisa. Kalian bisa klik kok ada ini nggak tombol startnya. Ada, Miss. Nah, kalian klik start, nanti bakal Oke, Zakia bisa nggak tuh? Bisa. Oke. Boleh diisi ya, guys.
Miss, aku salah, Miss. Aduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih belajar. Ya, Miss, maaf aku nih. sudah. Oke. Aku juga sudah, Miss. Tapi Oh, salah. oke. Ya, nggak apa-apa. Mamanya juga masih belajar. Oke, boleh ke next slide-nya karena waktunya bentar lagi mau habis ya, guys. Nah, Aku ini juara ada berapa, Miss? juara berapa ya? I finish, Miss. Juara 2. Juara 1 ya Teh Yeay. Zakia. Yeay, aku juara 2. Iya. Selamat ya. Nanti untuk first juara 1 bakal Miss kasih poin plus. Juara 2 sama 3 juga kok, tapi nggak sebanyak juara 1. Juara 3 dikit aja, Miss. Oke, untuk nah kalian kan udah udah nonton video, terus udah paham diskusi bareng-bareng tuh materinya tentang prosedur teks, terus kalian juga main mini games gitu kan di di Word Wall yang tadi Miss kasih linknya. Nah, sekarang Miss ada tugas kelompok buat kalian. Nah, tugas kelompoknya itu kalian bikin grup 3-4 orang di satu grupnya itu. Nah, tugasnya itu kalian tuh baca kalimatnya carefully atau kayak hati-hati gitu, kayak teliti. Nah, kalian tugasnya itu yang kedua itu nyusun sebuah kalimat. Jadi nyusun sebuah kalimat prosedur text structures, dan misalnya nih kayak si salah satu dari strukturnya itu, si stepsnya itu enggak salah, harusnya di bagian material. Nah gitu. Nah, setelah diskusi bareng-bareng sama teman kelompok kalian dan selesai ngerjain tugasnya, kalian itu tulis kalimat struktur teks prosedurnya yang benar udah dikoreksi ke chat box Zoom. Oke, ada yang mau ditanyain? Gak ada, Miss. Oke. Boleh next selanjutnya untuk lihat soalnya. Nah ini untuk soalnya ya. Jadi kalian itu misalnya di ingredients itu kan ada put the flower in the bowl. Nah itu tuh harusnya tuh ada di bagian steps. Nah kalian bisa tukar di itunya dari salah satu kalimat yang salah di bagian steps. Nah Kak Miss bakal kasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Miss. Oke, boleh dikerjakan sekarang ya. Saya kerjakan. Oke, udah ngumpulin ya untuk kelompok Ayu Tania. Oke, bagus. Nah, sekarang tuh next slide selanjutnya. Kan kalian udah ini nih di masing-masing udah diskusi bareng, terus udah ngasih the correct answer, struktur yang benar ke chat box. Nah, Miss minta ini untuk pengerjaan tugas individunya itu kalian tuh bikin prosedur teks. Nah, di stepsnya itu sampai 5-6 steps. Terus jangan lupa ya pakai ini language features-nya tadi. Apa aja coba, ada yang masih ingat? Bikin
present tense, moving first like first, second, after that, third, third, and many more, and using imperative. Iya, betul. Jadi kalian jangan lupa ngudahin simple present tense, terus imperative sentence dan connectives ya untuk first, second, and third-nya. Terus jangan lupa nih, ini wajib ya guys. Semua struktur prosedur teksnya harus ada. Nah, ini pengerjaannya sampai kelas kita beres ya. Nah, kalian kerjainnya di Word aja lah, biar nggak capek ya nulis. Nah, oke. Boleh dikerjain sekarang ya sampai waktu pelajaran kita habis. Salam kerjakan. Kalau ada yang mau nanyain, boleh tanyain ya. Oke, Nah, waktu kita udah habis guys. Untuk pengumpulannya bisa send ke GCR ya. Ini Miss kasih link GCR-nya. Bukan link, kode GCR-nya ke chat box. ya nih. Sebentar. Nah, boleh disalin guys. Oke, setelah kita belajar panjang nih, menurut kalian belajar prosedur teks ini susah atau gampang? Gampang nih. Gampang, alhamdulillah. Mungkin ya, Miss cuma mau kasih feedback aja kalau prosedur teks itu yang penting kalian tuh harus menggunakan language features tadi kayak imperatives. Yang paling penting itu imperative sentence sama connectives. Nah, simple present tense juga penting sih untuk kalimat yang lebih formal gitu. Terus kalau kalian masih bingung untuk imperative sentence, itu anggap aja kalau kalian tuh kayak mau melakukan sesuatu tapi kok atau gini, contohnya itu kayak kalian mau menyuruh teman kalian atau adik kalian untuk mengambil suatu barang, berarti kalimatnya itu kayak kalau untuk bahasa Inggris pick the bottle or something gitu. Nah, untuk mungkin sekian aja ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa gunain materi ini untuk kedepannya gitu. Nah, sebelum tutup pembelajaran, kita baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih guys sudah mau dengerin materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dadah.